Sahabat Muslim, media hiburan merupakan sarana efektif dalam memberikan suatu pengaruh, khususnya kepada anak-anak yang belum memiliki logika untuk berpikir, namun efektif untuk mencontoh atau merekam suatu perbuatan. Melalui film pula lah, sebagian kecil orang yang memiliki fobia terhadap Islam melakukan penggiringan opini. Tentu saja bagi yang imannya lemah, hal ini bisa mempengaruhi keislaman seseorang. Dikutip dari Viva News, inilah beberapa film yang diduga memiliki pengaruh negatif. Yang pertama adalah film Submission. Film ini dibuat tahun 2004. Pembuat filmnya seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Theo van Gogh. Film tersebut adalah sebuah film pendek radikal mengenai agama Islam dan juga pelecehan kepada kaum perempuan Muslim. Setelah film tersebut rilis di tahun yang sama, Van Gogh ditembak mati oleh ekstremis. Selanjutnya adalah film Fitnah. Film tersebut dirilis tahun 2008 silam oleh anggota parlemen Belanda bernama Geert Wilders. Film dengan durasi 17 menit ini menceritakan tentang ayat-ayat Al-Quran dan potongan aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam. Film ini menyimpan pesan bahwa Al-Quran memotivasi orang-orang untuk membenci siapapun yang menyerang Islam. Pada akhirnya, film tersebut diblok. Sementara di Indonesia sendiri, film ini menuai protes keras sampai ke tingkat hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Presiden SBY kala itu berkomentar mengenai politisi nyentrik itu yang dikenal seorang agnostik. SBY mengatakan pemerintah sudah bersikap tegas untuk melarang film yang dianggap melecehkan agama Islam itu tayang di Indonesia. Nah, sahabat Muslim, lalu bagaimana kiat-kiat kita sebagai orang tua untuk menanamkan akidah terhadap anak agar terjaga dari film-film yang berdampak negatif? Berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua dalam mendidik anak agar anak menjadi anak yang soleh? Paling hebat di antara banyak pendidikan yang diajarkan Nabi kepada anak, kepada sahabat Rasulullah SAW adalah penanaman akidah, keimanan, keyakinan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi menanamkan akidah selama 13 tahun di Mekah, kemudian baru masalah lain, muamalah dan sebagainya di Madinah 10 tahun. Dan ini menjadi perhatian yang hebat, perhatian yang besar, khususnya bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Kenapa? Para nabi dan rasul berdoa agar anaknya, keturunannya menjadi anak yang saleh. Di antara penanaman akidah itu adalah bagaimana dalam pergaulannya. Pergaulannya bagaimana? Semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cari pergaulan yang baik. Makanya kalau ada masukan atau ada pengaruh dari orang lain, baik dalam maupun luar negeri, barat dan sebagainya, kepada mereka, kepada anak-anak kita, dia akan terjaga. Kenapa? Dia sudah dididik tentang Quran, tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya bagaimana lingkungannya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qurannya, bagaimana pendidikannya, apa yang diajarkan. Kalau diajarkan yang baik, didoakan oleh orang tuanya, insya Allah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang bagus. Kenapa? Ini didikan daripada orang tuanya yang baik. Itulah yang dilakukan para nabi dan rasul. Selain berdoa kepada Allah, menjadi teladan untuk anak keturunannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan anak kita dijauhkan daripada perbuatan yang menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.